Mau masuk surga, ujiannya juga pasti berat. Surga itu tidak mudah, tidak bisa dimasuki dengan sendirian dan dengan begitu saja. Allah akan mengujimu dengan berbagai macam ujian sehingga engkau layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, masjidnya indah sekali, Masya Allah. Tadi pagi, mohon izin saya cerita sedikit, boleh Bapak dan Ibu? Tadi pagi saya mengisi ceramah di satu masjid di depan pantai Al-Hakim, Masya Allah. Itu juga indah sekali. Sampai sini, ya Allah, ini masjid apa istana, cantik banget, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, langsung saja saya sapa dulu yang saya hormati. Di sini di depan saya ini banyak sekali orang-orang hebat, guru-guru, para ustadz-ustadzah, tokoh masyarakat, alim ulama yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bunda, panggilannya Bunda J, Bunda J nih. Nah, Bunda J yang mana? Ada di sini selaku pemilik Masjid Baitur Rahmah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kapan kita bisa buat masjid seperti ini ya teman-teman semua ya? Pengen nggak buat masjid seperti ini? Kita tuh boleh iri, ini belum masuk ceramah, baru pembukaan. Kita boleh iri dengan dua orang. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika Allah berikan harta yang banyak, kemudian dia manfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh iri dengan orang-orang dermawan. Ketika ada orang sedekah dalam hati kita, ya Allah berikanlah harta yang banyak dan berkah kepadaku supaya aku bisa sedekah lebih banyak ya Allah. Boleh kita iri seperti itu. Yang kedua, kita iri kepada orang-orang yang Allah berikan dia kekuatan untuk bisa menuntut ilmu. Ketika dia bisa menghafalkan Quran, belajar agama dengan baik, kita boleh iri dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita iri dengan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati untuk seluruh DKM Masjid, para ustadz, asatidz, teman-teman semua dan para jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izin saya mau tanya dulu, boleh? Teman-teman di sini yang usianya 20 tahun ke bawah ada? Coba tunjuk tangan. Oh, 20 tahun ke bawah? Hah, banyak ya? Oh, ABG, oke. Yang usianya 20 sampai 30 tahun? Oke, Masya Allah. Usianya 30 sampai 40 tahun? Ibu, sedikit sekali. 40 tahun ke atas? Oh, Masya Allah. Ini berarti banyaknya usia-usia 20 tahunan ya. Baik. Cerita sedikit sebelum saya membahas pada hari ini, teman-teman semua. Hari ini sebenarnya kedatangan saya, selain safari dakwah, sebenarnya kami ini kan ada pesantren. Pesantrennya mayoritas gratis, di mana alhamdulillah pesantren Quran ini salah satu rumah Qurannya tidak hanya ada di Kota Padang, tapi juga sudah dibuka resmi pada hari ini. Saya akan melakukan peresmiannya di Sungai Pua, Bukit Tinggi, di mana Sungai Pua adalah kampung dari suami saya. Ya. Jadi suami saya itu orang Sungai Pua, Bukit Tinggi. Beliau bersama dengan teman-temannya warga Sungai Pua didukung oleh masyarakat, Masya Allah. Akhirnya kita membuat Maskanul Hufad, rumah Quran yang ada di sana, dan sekarang murid-muridnya sudah pada berdatangan. Dan sore ini saya akan ke sana Insya Allah. Nanti malam mengisi ceramah lagi di Bukit Tinggi ya. Ya, besok ngisi ceramah lagi, begitulah. Ya, jadi senang sekali bisa pulang ke kampung halamannya suami. Kata orang-orang mantu Minang katanya ya. Baik. Hari ini temanya adalah bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Tapi ingin bahas sedikit teman-teman semua. Kalau mau masuk surga, banyak hal yang bisa kita lakukan berdasarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Namun saya ingin membahas sedikit bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Kemarin saya baru menyampaikan ceramah tapi versi berbahasa Inggris. Ceramah itu akan saya sampaikan kembali pada hari ini dengan versi bahasa Indonesia. Boleh ya teman-teman semua? Kita akan bahas bagaimana cara kita bisa masuk surga Allah SWT dengan
cara menjadi orang yang sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi hari ini temanya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ada yang sedih di sini? Oh, coba tunjuk tangan yang sedih-sedih. Mana wajah yang sedih-sedih? Masya Allah. Mana yang sedih-sedih? Mana yang sedih-sedih? Insya Allah hari ini temanya tentang itu. Dan orang-orang yang Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujiannya, insya Allah mudah-mudahan balasannya adalah surga Allah. Kita mulai bahas sekarang ya. Baik teman-teman semua, dalam kehidupan ini silih berganti. Kadang senang, kadang sedih, betul? Ada nggak orang yang bahagia terus? Ada orang yang tertawa terus? Terus kenapa mesti iri dengan kehidupan orang lain di sosial media? Ketika teman-teman lihat Instagram orang lain hidupnya bahagia terus ya. Coba ada nggak yang begitu? Suaminya sempurna, keluarganya sempurna, kemudian pendidikannya bagus, kayaknya hidupnya bahagia terus deh, tidak seperti kehidupan saya. Ada yang membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di sosial media? Ada? Ada seorang teman berkata begini, aku nggak mau lagi main sosial media karena aku iri katanya. Iri aku nggak suka ngelihatnya. Kenapa kehidupanku begini dan kenapa kehidupan dia seperti itu, sangat sempurna. Jadi dia kata aku takut ain ya, jadi aku nggak mau ngelihat hal-hal seperti itu. Baik, jadi kita harus tahu bahwa nggak ada kehidupan orang yang semuanya sempurna. Dalam artian nggak ada kehidupan yang semuanya bahagia. Kadang ada tawanya, kadang ada nangisnya. Dan tidak ada orang yang sedih berlarut-larut atau selamanya, tidak ada orang yang bahagia selamanya. Oleh karena itu, sebagai awalan saya menasihati diri saya sendiri, yaitu kalau kita sedang sedih, jangan sedih berlama-lama karena besok kita akan tertawa. Kalau hari ini kita tertawa, bahagia, jangan lupa besok kita akan kembali menangis. Karena Allah menggilirkan kehidupan kita, seperti Allah menggilirkan siang dan malam, Allah juga menggilirkan tawa dan air mata. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini lagi bahagia, siap-siap, sebentar lagi akan nangis lagi. Kalau di antara kita hari ini ada yang hatinya lagi banyak menangisnya, siap-siap, besok akan bahagia lagi. Begitulah seterusnya. Baik teman-teman semua, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan, namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang mana? Yang sabar. Surah Al-Baqarah 155 mengatakan, namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yakni orang-orang yang seperti apa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila ketika dia ditimpa musibah maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Maksudnya apa? Orang-orang yang ketika Allah uji kehidupannya, semua dari kita pasti akan Allah uji dengan ketakutan dalam kehidupan kita. Semua pasti pernah merasakan takut, betul? Pernah merasakan takut? Allah berjanji bahwa Allah akan mengujimu dengan ketakutan. Allah akan mengujimu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kadang-kadang ada orang yang kita cintai pergi terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu. Kekurangan buah-buahan, orang-orang yang dalam keadaan sedang berkebun, tidak menghasilkan atau tidak bisa panen misalnya. Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah sudah memberitahu kita bahwa dalam setiap kehidupanmu pasti engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya lagi, kenapa engkau uji aku ya Allah? Karena Allah sudah sampaikan, aku akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Allah akan mengujimu dengan ketakutan, kehilangan. Allah akan mengujimu dengan kekurangan. Ketakutan, kehilangan, kekurangan selalu ada dalam kehidupan kita, silih berganti. Jadi jangan lagi tanya, kenapa ya Allah? Kenapa engkau uji aku begini ya Allah? Karena memang dalam kehidupan pasti Allah akan menguji. Tapi Allah berikan jawabannya, wabasyirus sabirin.
Tapi berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, ya Allah, aku tahu ya Allah, semua yang Engkau takdirkan ini sesungguhnya memang adalah, atau semua yang Engkau berikan ini semuanya milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Engkau yang punya. Jadi saat Engkau mengambil, sewaktu-waktu kami nggak marah ya Allah. Karena apa yang ada pada diri kami, harta kah, suami kah, anak kah, jiwa-jiwa yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, itu milikmu ya Allah. Jadi ketika sewaktu-waktu Allah ambil, jangan marah, karena itu bukan punya kita. Kenapa teman-teman marah ketika diambil oleh Allah? Karena kita merasa itu milik kita. Betul nggak? Tukang parkir kalau diambil mobilnya sama motornya marah tidak kira-kira? Tukang parkir marah tidak Bu? Ketika diambil motor sama mobilnya yang sedang dititipkan kepadanya itu? Kata kita, Pak tukang parkir, titip ya mobil ya. Saya parkir di sini, nanti jam 5 saya ambil. Kira-kira ketika jam 5 pemiliknya ambil, tukang parkirnya marah nggak? Kenapa tukang parkir tidak marah ketika mobil-mobil dan motor-motor itu diambil oleh pemiliknya? Karena itu bukan miliknya. Sama seperti kita dalam kehidupan kita, kata Allah, nanti kadang-kadang aku uji engkau, mungkin dengan mengambil hartamu, mungkin dengan mengambil jiwa-jiwa orang-orang yang engkau cintai. Kata Allah, wabashirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang memahami, orang-orang yang tahu bahwa semuanya itu milik Allah, bahkan dirimu bukan milikmu, diri kita punya Allah. Jadi Allah bisa berkehendak atas apapun, berkehendak apapun atas diri kita maupun yang lain. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa ujian-ujian, maka dia katakan, iya ya Allah, ini semua milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, hanya saja minta punggung yang kuat untuk bisa menjalani hari demi hari ya Allah. Nggak apa-apa diambil ya Allah, karena itu bukan punyaku ya Allah. Bisa nggak kira-kira kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 157 kelanjutannya. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi dalam kehidupan dia akan tenang dalam menjalankan berbagai macam episode-episode yang Allah takdirkan untuk hidupnya, karena dia tahu bahwa semuanya bukan punya dia. Dia hanya dititipkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita bukan punya kita hanya dititipkan. Yang namanya dititipkan, kita amanah untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Tukang parkir amanah menjaga motor dan mobil-mobil yang dititipkan dengan baik, betul Bu? Kita juga amanah. Allah titipkan tubuh ini kepada kita, Allah titipkan kesehatan ini kepada kita. Kita berusaha amanah untuk menjaga titipan Allah dengan sebaik-baik yang kita bisa. Anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita amanah, bukan punya kita. Yang namanya menjaga amanah kita buat dengan sebaik yang kita bisa untuk menjaga amanah yang sudah Allah percayakan kepada diri kita. Itu maksudnya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, milikmu ya Allah, akan kembali kepadamu ya Allah. Kalau sudah ada kalimat itu, maka akan ada perasaan ridha akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Ridha, terserah engkau ya Allah, suka-suka engkau ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, cuman kasih aku kekuatan ya Allah supaya bisa menjalaninya dengan baik ya Allah. Baik, masih banyak nih ceritanya ya. Kita akan lihat berbagai macam kisah kesedihan dari para nabi-nabi kita, dan kita lihat, kita compare dengan kehidupan kita yang gak ada apa-apanya. Mau masuk surga, ujiannya juga pasti berat. Surga itu tidak mudah, tidak bisa dimasuki dengan sendirian dan dengan begitu saja. Allah akan mengujimu dengan berbagai macam ujian sehingga engkau layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang terbaik di antara kita. Caranya gimana? Dikasih ujian. Orang-orang yang ada di sekolah, anak-anak murid yang ada di sekolah, supaya gurunya tahu siapa yang terbaik di antara mereka adalah dengan ujian. Begitu pula dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjutkan, dari panitia meminta izin untuk menyerahkan atau mengelilingi kotak infak. Silakan para panitia mengelilingi kotak infak, di mana infak ini akan kita berikan untuk para penghafal Quran, insya Allah, untuk membantu dakwah Quran. Baik, lanjut.
Apa kata salah seorang sahabat bernama Ikrimah rahimahullah? Beliau mengatakan, setiap orang pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan jadikanlah dukamu adalah sabar. Syukur dan sabar adalah kunci kehidupan kita. Syukur dan sabar. Dikatakan, kalau engkau mendapatkan kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Kalau engkau ditimpa kesusahan, kesedihan, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dan duka adalah sunatullah yang pasti akan mewarnai kehidupan kita. Tidak akan ada seorang pun yang senang terus-menerus ataupun sedih terus-menerus. Semuanya akan datang silih berganti. Baik, izinkan saya menceritakan berbagai macam kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kita berkaca di dalamnya, bahwa cerita kita belum ada apa-apanya. Kita belajar sabar. Kita belajar sabar dari para nabi-nabi, orang-orang saleh ini. Betul, beliau-beliau adalah nabi, punya keimanan tingkat tinggi, tapi beliau juga manusia. Jadi kita bisa belajar dari kisah-kisah beliau. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah sedih dalam hidupnya? Pernah? Kapan Nabi Adam alaihissalam sedih? Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pernahkah merasa sedih ketika teman-teman melakukan perbuatan dosa? Nabi Adam alaihissalam sangat sedih, dan ini ujian besar buat beliau, dikarenakan beliau melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis, beliau sedih, beliau menyesal. Begitu pula dalam kehidupan kita. Semua dari kita mau pulang kembali ke kampung halaman kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita manusia biasa, kita udah ngaji, kita udah dengar ceramah, kita udah baca Quran, tapi tetap ada dosa-dosa yang masih kita lakukan. Maka orang-orang beriman ketika dia melakukan dosa-dosa itu sedih hatinya. Dia tahu bahwa dia sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan sedang menyakiti dirinya sendiri. Dia tahu dia mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, namun dia tergelincir berkali-kali, mungkin di lubang yang sama dengan dosa yang sama berulang-ulang. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan pada kita, beliau seorang nabi, iya, tapi beliau pernah sedih dalam kehidupannya. Kesedihannya bersumber dari kesalahan yang beliau buat sendiri, yaitu ketika syaitan mengajak Nabi Adam alaihissalam untuk memakan sebuah buah, yang dimana buah yang mungkin kita kenal dengan nama buah khuldi, dimana buah tersebut Allah larang Nabi Adam alaihissalam untuk memakannya. Namun syaitan mengatakan, makanlah, kalau engkau makan ini kau akan abadi berada dalam syurga selama-lamanya. Dan cara kerja syaitan adalah step by step, selangkah demi selangkah. Syaitan akan senantiasa mengajak kita dalam berbuat kesalahan, selangkah demi selangkah. Gak ada setan mengatakan, ayo zina sekarang, ayo bunuh orang sekarang, ayo mabuk-mabukan sekarang. Tidak, semuanya dimulai dari langkah-langkah kecil, sedikit demi sedikit, step by step, sampai kita mengikuti seluruh apa yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Maka Nabi Adam alaihissalam dibisiki oleh syaitan, oleh iblis untuk memakan buah tersebut, dan beliau akhirnya memakan buah tersebut dan Allah usir dari dalam syurga. Dan ada satu doa yang sangat terkenal dari Nabi Adam alaihissalam, teman-teman lihat. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam, teman-teman sekalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi kalau teman-teman sedang buat dosa, sebenarnya teman-teman sedang jahat pada diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sedang buat dosa, sebenarnya teman-teman sedang menyakiti, sedang menganiaya diri teman-teman sendiri. Allah nggak mau memasukkan kita ke dalam neraka, kita sendiri yang memasukkan diri kita ke dalam nerakanya Allah dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi Adam alaihissalam berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, Engkau tidak memberikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang mau masuk ke dalam syurganya Allah adalah ketika dia berbuat dosa, maka dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia buat dosa, dia mengalirkan air matanya karena dia tahu dia sedang jahat pada dirinya sendiri. Dia sedang zalim pada dirinya sendiri, dan dia sedang mendurhakai Allah yang melihat aktivitasnya setiap detiknya ketika dia berbuat dosa. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam, teman-teman semua. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah sedih dalam hidupnya dan pernah diberikan ujian dahsyat oleh Allah dalam hidupnya? Pernah. Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan, teman-teman semua, menginginkan seorang anak sejak lama, namun Allah tidak kunjung memberikan anak.
Ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan anak yaitu Ismail alaihissalam di usia senjanya, lalu Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak tersebut di kota Mekkah yang tidak ada air, tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan sama sekali. Anak yang ditunggu puluhan tahun. Ketika anak itu lahir baru bahagia sebentar, baru sebentar bahagia setelah penderitaan yang berpuluh-puluh tahun. Ketika bahagia itu telah dirasakan, Allah kembali mengujinya dengan kesedihan, dengan dipisahkanlah keluarga itu, dipisahkanlah beliau dengan anak yang ditunggu-tunggu selama ini. Apakah menetes air mata beliau? Menetes air mata beliau. Ketika beliau tinggalkan anak yang masih bayi dengan istrinya di kota Mekkah, kemudian istrinya mengatakan, suamiku, sungguh engkau meninggalkan kami di tempat ini, suamiku. Tanpa berkata panjang, beliau hanya mengangguk dan kemudian meninggalkan istri dan anaknya sambil mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar anak dan istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita rasanya penderitaan bertahun-tahun, baru bahagia sebentar, tiba-tiba menderita lagi. Ada di antara kita yang seperti itu? Baru dikasih bahagia sebentar, tiba-tiba Allah ambil lagi nikmat itu, Allah ambil lagi kebahagiaan itu. Begitulah teman-teman semua. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Beliau nabi, ya beliau nabi, namun beliau juga manusia. Sengaja diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran akan kisahnya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam baru bahagia sebentar, Allah uji lagi. Kemudian setelah akhirnya ditinggalkan di tempat itu, akhirnya alhamdulillah Mekah menjadi makmur, menjadi subur karena ada air Zam-Zam. Mau ketemu lagi, baru mau ketemu, tiba-tiba Allah datang dalam mimpi. Allah memberitahukan dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 102 untuk menyembelih anak itu. Baru mau ketemu lagi, baru mau bahagia lagi, Allah perintahkan disembelih anak itu. Apakah Nabi Ibrahim menangis? Menangis. Nabi Ibrahim memegang tangan Ismail alaihissalam, bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu, pendapatmu bagaimana nak? Lakukan ayah. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan ayah. Ketika kemudian dipegang tangan anak itu menuju ke Mina dan untuk dilakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menetes air matanya, menangis. Anak yang selama ini dicintainya, ditunggu, yang selama ini dinanti harus berakhir di tangannya sendiri atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ismail alaihissalam, ayah, tajamkanlah pisau itu dan palingkan wajahmu supaya engkau mampu mengerjakannya, ayah. Menetes air matanya, menangis sebagai seorang manusia biasa yang harus menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Namun ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak dilakukan penyembelihan itu, maka Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat kisah itu. Allah hanya mengujimu saja. Allah hanya ingin lihat kau betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau digelari dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena berkali-kali membuktikan Allah dijadikan nomor satu di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam.